keras. Dulu diajarin kerja keras. Ya harus kerja keras. Kalau misalnya artinya dulu kan saya bisa meninggalkan rumah 2 minggu, 2 minggu keliling, kerja hasilnya ada. Hasilnya ada. Hasilnya memang ada. Betul tapi ya. Tapi kerja keras. Nah kalau ilmunya kerja kan kerja nggak usah keras-keras, hasilnya miliaran, enakan yang itu. Oh, gitu. Kerja sedikit, hasil banyak. Kan emang yang ilmunya Coach Reza itu memang berbeda. Kali ini saya akan membahas tentang masalah thread. Saya selalu baca buku dulu. RT dilakukan orang-orang gini kan ya. Hai, halo, selamat pagi, salam sehat, berlimpah rezeki. Ketemu lagi dengan saya Reza Anggara di acara Repot Rezeki Podcast. Nah, ini adalah episode yang kedua. Dan di episode kedua ini kita kedatangan lagi bintang tamu setelah episode pertama kemarin. Sekarang kita kedatangan tamu seorang leader besar. Salah satu leader besar ya Bu ya, di salah satu multi level. Namanya adalah Ibu Tari. Oke, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. So ada beberapa yang mau kita ngobrol, sharing biar sama teman-teman juga gitu loh. Nah apa kegiatan Ibu apa sekarang? Kegiatan saya biasa lah, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jaringannya. Jalanin jaringannya. Oke. Jaringannya. Bisnisnya apa sih Bu? Biar pada tahu nih teman-teman. Jaringan yang produk apa? Pertamanya umroh haji, ada 2, umroh haji sama umroh haji. Satu lagi produk kopi, sebutin nggak sih? Boleh. Red kopi, kesehatan lah, lebih pada alat kesehatan, sehari-hari kayak sabun, odol gitu-gitu lah. Oh, jauh begitu. Ya. Terus gimana dampak kan setahun ini kita udah setahun nih pandemik nih. Iya. Bagaimana dampak pandemik di dalam bisnis Ibu nih sekarang? Wah, kalau dampak pandemik ya, awal pandemik itu kan Februari ya. Nah itu begitu pandemi itu tadinya sih saya sempat kayak gluk gitu ya, mau ngapain gitu, karena biasanya kan offline. Nah, karena kan bisnis juga travel ya. Tapi begitu pandemi kan pesawat tutup, travel tutup, pariwisata tutup semua. Umroh haji tutup. Dan Februari terus beralih kepada produk ya. Jadi perusahaannya membuat produk lagi kan. Nah, terus bingung lagi. Karena setahu saya kalau produk itu kan mesti keliling. Selama ini juga usahanya kan keliling, pergi, ninggalin rumah gitu lah. Nah, begitu pandemi stay at home. Gitu kan, work from home terus barangnya gimana? Itu berkecamuk lah ya dari mulai Februari sampai akhirnya aku ketemu Coach Reza di live-nya lah gitu. Live itu cuma singkat kok, sekitar 30 menit ya. 30 menit terus dengerin Coach Reza ngomong itu tuh bulan apa ya? Kalau nggak salah Mei gitu loh. Mei kan. Dengerin itu terus gue langsung cuman gini, ini orang kok gue banget ya gitu. Cara ngomongnya, terus ilmunya kok pas banget sama yang gue cari gitu ya. Dan ada satu hal yang kayaknya agak bertolak belakang dengan yang gue pelajaran pelajaran yang kita di jaringan, di networking sama yang diajarin sama coach rezekinya gitu. Wah keren juga nih ya, aneh tapi nyata gitu. Nah, penasaran ilmunya dong. Penasaran ilmunya, mulai ngikutin kelasnya dulu Coach, yang awal-awal tuh udah dikejar rezeki. DR Club ya? Ya, DR Club bayar cuma 27.000, terus saya ikutin dia tuh. Zaman itu ya? Nah, itu udah ketinggalan. Saya masuk itu udah habis lebaran, itu udah episode 38 deh. Saya baru mulai. Nah, ngerjain tugasnya 3 hari, 4 hari sampai episode 10 saya ngerjain tuh rasanya kok nggak puas ya. Saya penasaran dengan ilmunya. Nih kayaknya nih nggak bisa nih, gue nggak dapet yang saya cari nih. Kok lama banget di pergerakan, gue mau cepet nih. Ini masa pandemi nih, gue gimana nih? Kan wah segala cara deh, taktik, segala strategi apa lagi nih kan gitu. Udah mulai DM dong, langsung saya WA kan. DM segala macam, ketemuan. Akhirnya baru ikut kelasnya Coach Reza bulan Juni tuh mulai. Nah, ikut kelasnya aneh lagi. Jadi yang pertama kali ngikut kelas Coach Reza itu yang saya lakukan adalah itu menyamakan dulu, karena yang ilmu yang diterima selama ini sama yang diceritain Coach Reza tuh bukannya lain, bertolak belakang banget. Oke. Pertama ya,
usaha, kalau kita kan di jaringan ya networking biasanya kan apa yang kita usahakan dikerjakan hasil mempengaruhi hasil. Di coach aja diajarinnya hasil tidak ada hubungannya dengan usaha. Usaha tidak mempengaruhi hasil. Gitu. Lagi sih gitu ya. Nah, terus yang kedua, rezeki itu tidak tergantung dari barang yang kita jual. Waktu, masa, segala macam kan itu diajarin coach Reza. Itu kan buatnya beda banget gitu. Beda banget. Tapi yang saya rasain kenapa saya yakin ikut ke coach Reza? Hati saya bilang, iya ya enakan itu ilmunya kayaknya berbeda. Tapi kok saya merasa nyaman dengan kata-kata itu. Gitu loh, rezeki itu akan menghampiri, rezeki itu kita bisa narik rezeki, nggak usah ngejar-ngejar rezeki gitu loh, tapi dikejar. Oke. Itu hanya merasakan perasaan nyaman. Makanya saya yakin dengan ilmunya. Ikutin dong kelasnya, mulai ikut kelas private, masuk PLT, ikutin semua kelasnya dan saya kan banyak yang ngikutin acara-acara yang juga nginep 2 hari 3 hari ya. Nggak ada yang kayak Coach Reza tuh acaranya gitu. Prosesnya hampir sama Coach. Prosesnya hampir sama. Masa lalu segala macam gitu ya. Tapi ini berbeda. Gitu. Ini ya hanya bisa dirasakan kalau ngerasain ya gitu. Kalau ikut ya. Sama kayak orang soto di sana enak gak enak? Gimana rasanya? Ya ada asinnya, ada macam tapi lu mesti nyobain. Jadi kalau yang mau tahu ya nyobain dulu deh gitu. Nyobain dulu, oke. Nggak bisa ceritain. Nggak nyambung pokoknya. Nanti nggak nyambung. Oke. Dulu di bisnis jaringan berapa tahun sih, Bu? Saya dari tahun 2011. Dari tahun 2011, sekarang tahun 2021. Ketemu saya 2020. Berarti sudah 9 tahun jalanin di bisnis jaringan dengan semua dogma yang masuk, dengan semua belief value yang masuk. Tiba-tiba ketemu materi saya yang katanya berbeda banget dan pasti terjadi benturan di sana. Bukan bentur, coach lah. Apa sih gitu loh. Oke. Berarti awalnya sempat kaget. Ya apa sih? Jadi pertama kali ngikutin pelatihan coach aja private gitu yang dikasih kagak ada hubungannya sih sama yang saya cari gitu loh. Oke. Kan ini gini kalau di coach aja kan harus melakukan ini gitu ya. Nah prakteknya kok nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungan. Makanya saya masih diem dulu kan minggu pertama, minggu kedua nggak bener kerjain. Karena nggak dapat wisdom yang apa sih urusannya gitu loh. Oke. Sama lakukan tugas sebagai ibu rumah tangga gitu misalnya. Nah, teman-teman gue ngelakuin ibu rumah tangga gitu-gitu aja hidupnya. Nggak masuk dong gue gitu. Kenapa harus dirubah? Nggak sesuai dengan apa yang ibu cari. Nah, emang yang ibu cari apa? Ya sekarang ketahuan. Kalau ditanya sekarang udah bisa jawab. Sekarang udah bisa jawab. Kalau dulu tanya apa sih yang dicari? Oh tentu pendapatan 100 juta sebulan. Oke. Nah pertanyaan tersulit adalah ketika Coach Reza nanya what is your impossible dream? Apa sih ya intinya kan keinginan yang mau saya capai kan impiannya. Oh tentu dong rumah 100 jalan-jalan kebahagiaan keluarga punya brankas isi 100 itu. Nah ketika cosannya lagi apakah benar itu yang Anda inginkan? Gue mikir iya nggak sih? Oke. Itu coach iya nggak sih selama ini gue nguber-nguber kalau kita di jaringan itu kan di kayaknya tuh reward challenge. Iya challenge. Prospek 1, 10 closing 1 gitu ya. Ya kalau sekarang kan prospek 1 closing 10 kan gitu. Nah itu dia kayak gitu terus kejar omset gitu loh. Gitu loh. Ngapain gue nguber? Sekarang baru sadar. Sekarang saya bisa jawab. Ngapain gue nguber omset 4 miliar? Ngapain bangga dengan omset saya? Misalnya omset saya 27 miliar setahun gitu. Kemarin ini omset saya 4 miliar segini. Tapi utang saya nggak kebayar. Buat apa? Gitu. Buat apa? Kenapa? Karena omset nggak masuk ke kantong saya. Jadi gue kebanggaan semua nih. Iya. Tapi gitu. Banyak orang di sana melakukan itu ya. Maksudnya adalah memiliki kebanggaan semu yang sebenarnya bukan kebanggaan dan apa yang dia cari secara hakiki. Karena itu seolah benar kan semuanya melakukan itu. Jadi seolah itu yang paling benar. Benar, karena banyak orang melakukannya gitu. Jadi hati-hati loh. Ketika banyak orang melakukannya belum tentu itu yang benar. Iya. Dan ketika saya bukan berubah ya artinya mencari sesuatu yang memang saya cari gitu. Dari dulu tuh saya selalu percaya bahwa apa yang kita lakukan makanya cocok sama Coach Reza adalah apa yang sekitar kita adalah hasil dari diri kita gitu loh. Oke. Nah, dan di sini diperdalam itu. Diperdalam di situ mencari apa sih sebenarnya keinginan saya gitu loh. Ya kalau misalnya sekarang impiannya dulu rumah, sekarang nggak lagi udah dapet. Oke. Nah jadi kalau ditanya impossible dream-nya apa sempat bingung kemarin. Tapi sekarang udah ternyata saya dapat. Gitu. Ternyata malah sudah dapat. Semua orang kan cuma cari kebahagiaan, Coach. Betul. Begitu duitnya ada gitu ya. Kok bukan duit itu ternyata gitu loh. Bahkan sebelum duitnya datang, kebahagiaannya udah datang. Oh ternyata bukan duitnya. Tapi rasa bahagianya yang saya butuhkan.
Oke. Nah ketika saya fokus pada rasa bahagianya, duitnya datang sendiri, nah gitu. Oke. Oke. Gitu. Jadi kan tadi bilang bahwa banyak terjadi bentrokan dan bahkan kocak ibu bilang ya. Kok begini? Kalau boleh tahu apa aja sih Bu? Apa yang bentrok? Apa yang diajarkan dulu di bisnis jaringan? Jaringan tuh multi level ya, multi level ataupun ya pokoknya bisnis jaringan lah yang ada ngerekrut orang. Kerja keras. Dulu diajarin kerja keras. Ya harus kerja keras. Kalau misalnya artinya dulu kan saya bisa meninggalkan rumah 2 minggu, keliling, kerja hasilnya ada. Hasilnya ada. Hasilnya memang ada. Betul Tapi ya. Tapi kerja keras. Nah kalau ilmunya Coach kan kerja nggak usah keras-keras, hasilnya miliaran, enakan yang itu. Kan, gitu loh. Jadi waktu Coach ngomong gini loh, perbandingannya adalah kalau ibu mau naik ke puncak gunung, pilih mana? Jalan hiking dengan batu-batunya atau naik pakai helikopter? Ya saya milihnya naik helikopter. Ternyata yang penting kan sampai di puncak. Yang penting sampai di puncak. Yang penting sampai di puncak. Nah, berarti caranya kan. Caranya. Ada cara yang gampang, ada yang cara susah. Yang nggak gampang. Betul. Nah, tapi kan banyak orang memilih kalau naik gunung itu, yang seru itu ya pada saat perjalanannya, betul nggak? Seolah-olah, jadi dulu memang gitu. Jadi nanti cerita kita akan nanti akan kita ceritakan pada saat kita di puncak kesuksesan. Itu kan menjadi sebuah kenangan. Gitu ya. Buat saya mah kenangan enak lebih enak ya. Iya. Oke. Kenangan naik helikopter sama kenangan kesandung-sandung di gunung, enakan kenangan naik helikopter kayaknya kan gitu. Sama-sama ada kenangan ya. Sama ada kenangan gitu. Oke. Jadi sekarang itu, jadi kemarin memang ajarannya ya harus kerja keras. Pokoknya kalau bisa nggak usah tidur. Kalau bisa nggak usah tidur. Jadi tidur itu sedikit aja. Oke. Jadi pergunakan waktu semaksimal mungkin, apapun waktu pakai. Terus jangan berhenti sebelum titik darah penghabisan. Jadi kalau sekarang belum pada kaya, ya darahnya mungkin masih ada ya kok. Belum habis. Ya, belum habis gitu. karena saya bisa ngomong gitu. Kalau dulu, Dulu ikutan di sana. Ya sekarang sih tetap saya jalanin ya jaringannya. Sekarang jalankan tapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Okay. Dan datang rezekinya juga beda. Okay. Apa perbedaannya Bu before afternya dengan menjalankan pola yang dulu, dengan belief yang dulu, dogma yang dulu, dengan dogma yang setelah Ibu dapatkan selama 1 tahun ini? Berarti kurang lebih kan 1 tahun ya Bu ya? Kurang lebih lah ya 1 tahun, karena kita udah mau berpuasa nih. Iya. Kalau ngomong hasilnya sama. Kalau ngomong hasilnya sama? Hasilnya sama. Lebih enak sekarang karena keyakinan tadi ya, yakin kalau di sini adalah kerja sedikit hasil banyak. Kalau di sini kan kerja menentukan hasil. Kerja jadi menentukan hasil. Kalau hasilnya kecil, kerjaan kita masih usaha kita belum maksimal. Padahal itu udah pergi pagi pulang malam, keringatnya udah kemana, udah ninggalin keluarga. Gitu. Tapi hasilnya ya segitu. Dan hasilnya segitu dan keputusannya hanyalah Anda belum kerja keras. Belum keras, harus lebih keras lagi. Mau apa lagi sih, udah pergi pagi pulang malam. Masih dibilang kurang keras. Masih dibilang kurang keras gitu. Oke. Karena patokannya adalah hasilnya. Karena patokannya adalah hasilnya. Padahal belum tentu gara-gara kerjanya kan. Sekarang saya bisa ngomong iya. Iya, bukan karena kita kerja keras gitu hasilnya jadi gede. Nah, saya buktinya sekarang ketika dapat ilmunya, ilmu Coach Reza, beliefnya semua diganti ya. Iya. Bukan beliefnya aja, DNA saya kan udah diganti. Semua udah diganti, darah DNA semua udah diganti, cara pola pikirnya, terus cara melihat ya. Cara melihat dunia. Cara menerima, bersyukurnya juga udah beda banget. Jadi dengan pola ini saya ajarin ke teman-teman. Oke. Kalau nggak usah sih nguber-nguber rezeki akan datang sendiri. Caranya begini. Nah gitu loh. Itu teman-teman pada percaya nggak? Ada yang percaya, ada yang nggak? Pasti ya. Pastilah di dunia ini orang Nabi Muhammad aja masih ada yang percaya. Betul. Apalagi kita. Gitu. Ada sih yang percaya, ada yang enggak. Ya ada yang ngikutin. Kalau yang ngikut itu mereka hasilnya udah tahu, udah nggak mau keliling-keliling lagi. Nggak iklan nggak banyak-banyak, tapi yang beli banyak. Kita kan mending yang beli bukan yang iklan. Betul. Jadi kita iklan sekali, hasilnya berkali-kali kan gitu. Prospek 1 hasilnya 10 gitu ya. Itu yang udah mulai dirasain sama teman-teman tanpa harus mereka kayak dulu ninggalin rumah, harus seolah-olah tuh memang harus kerja keras gitu loh, memang harus tuh keluar rumah. Jadi kondisi yang seperti ini suruh di rumah pun mereka ya tetap memaksakan diri untuk keluar. Karena meyakini ya sebenarnya sesuai dengan prasangka hambanya ya. Dan ini memang sulit Coach meyakinkan itu. Waktu kan saya pertama pernah dapat rezeki yang kok kayaknya gini aja rezeki gue, bener gak sih? Gitu. Ya. Katanya minta keajaiban, katanya minta datang dikasih yang gampang, nanya kan gitu. Nah memang
nggak gampang tiba-tiba merasa bahwa tanpa bekerja itu ada datang rezeki gitu lah. Betul, nggak gampang. Berarti menurut Ibu apa yang harus dilakukan dengan orang yang nggak gampang itu? Supaya dia mempercayai dan meyakini bahwa rezeki itu ya gampang. Ikut kelasnya aja deh. Karena kan namanya keyakinan ya. Keyakinan, kalau saya meyakini awalnya juga kan prosesnya 2-3 bulan depan itu kayak nggak ada progres gitu ya. Awalnya nggak ada progres, oke. Ada progres, artinya ini beneran nggak sih? Tapi saya nggak pernah meragukan sesuatu gitu. Kalau saya nggak pernah, saya cuma ingin menuntaskan sampai selesai. Oke, gue harus buktiin ini. Gue di awal yakin, berarti saya harus buktiin keyakinan saya. Ini bener nggak? Orang baru 3 bulan, masa ia tiba-tiba mau berubah dengan itunya aja? Karena kalau Coach Reza kan urusannya dengan ada kesalahan kita, dosa masa lalu, kayak gitu-gitu Coach. Nah, ada perbuatan masa lalu, kan hukum tabur tuai. Nah, itu dia, itu yang mungkin belum beres. Jadi pemahaman itu lama-lama, ternyata enak ya sekarang, bener loh yang namanya rezeki itu nggak perlu kemana-mana. Jadi kayak seperti Ibu Siti Hajar tuh sekarang saya ngerasain, kita ngerjain apa, dapatnya apa, dapatnya di mana. Gitu, orang cuma tidur siang doang, orderan datang kan gitu. Nah itu tuh, itu yang terkadang nggak dipercayain sama orang ya. Orang tuh berpikirnya kalau nggak, ya memang rezeki nggak akan kemana, tapi mereka balikin lagi dengan kata-kata kalau nggak kemana-mana mana dapat rezeki. Tapi Ibu tidur siang aja dapat transferan. Kerjaan saya kan cuma benar-benar di rumah ya. Artinya ibu rumah tangga, terus kerjaan saya cuma ini doang gitu ya. Sambil minta sama Allah bisnis yang lain kan gitu ya. Sementara hanya satu ini gitu. Dan ini pun nggak terlalu deras ya jalannya karena istilahnya saya baru memulai lagi kayak gitu memulai. Tapi ternyata rezekinya gede loh, dan saya nggak tahu itu dari mana loh. Ada aja gitu Coach yang tiba-tiba gitu ya, bayar hutang yang udah bertahun-tahun, tiba-tiba ada transferan, klien aku kasih hadiah kamu deh segini. Oh, maksudnya rezeki bukan dari bisnis? Rezeki bukan dari, kan boleh dari bukan dari bisnis jaringannya? Iya. Oke. Bukan dari situnya belum gede, tapi dari sekitarnya gede. Tapi ujung-ujungnya yang Ibu minta kejadian? Iya. Tidak hanya melalui itu. Ini kata-kata Reza, jadi jangan memaksakan rezeki harus datang dari mana. Ya benar juga ya gitu. Iya. Kalau saya memaksakan dari sini, ya saya belum bisa apa-apa. Artinya ya masih gitu deh. Masih gitu aja. Mungkin masih dalam kondisi yang akhirnya jadinya nafsu gitu loh. Gua harus bisa dapat nih. Ini ada rewardnya nih, ada ininya, ada asik gitu. Sekarang udah nggak gitu. Sekarang nggak gitu. Tapi sekarang mentingin duitnya kan? Yang penting bukan lewat mana ya. Lewat mananya nggak penting ya. Jadi kan tertentu segitu. Betul. Sendiri gitu loh. Nah doanya juga gitu. Pertama nih coach ngasih doa Bu. Oke, saya doa uang ada masuk setiap hari. Masuk tiap hari Coach. Tapi bukan duit saya. Orang bayar umroh segala macam. Duit gue. Ya, bukan gini juga maksudnya gitu kan. Jadi selama 1 tahun ini saya belajar gimana gimana sih menjalin hubungan dengan Allah tuh kayak apa sih gitu. Doa tuh kayak apa sih gitu loh. Ganti lagi doanya, ya Allah uang tiap hari tapi uang saya ya. Bukan titipan orang. Bukan titipan orang gitu. Juga bukan, ya sama kan omset kan titipan, cuman hanya lewat kita doang. Jumlah, enggak even masuk ke rekening kita kok omset. Iya, kan langsung ke perusahaan kan gitu. Yang seneng perusahaannya ya. Ya yang penting uang yang masuk ke saya sekarang. Nah, kalau rezekinya gede, omsetnya udah pasti gede. Kalau saya minta omset, belum tentu rezeki saya gede dong yang masuk ke saya. Karena omset itu kan sekitar paling banyak 10% masuk ke rekening kita. Nah, tapi kalau rekening kita gede, dari memang jaringan ini udah pasti omsetnya gede. Jadi kan mendingan yang masuk ke gede ya. Mendingan minta uang buat kitanya kan, bukan buat omsetnya kan. Ya, automatically omsetnya gede. Automatically. Cuma terkadang orang doanya nggak tepat. Yes. Nggak tepat. Makanya ngaco. Itu jaringannya perlu banget ya. Menstabilkan itu coach yang perlu waktu lama, dan biasanya ketakutan coach. Saya ngerasain banget ketakutan. Dulu misalnya gini, saya dulu pernah reward miliaran, tiba-tiba di usaha ini menurun gitu loh. Ketakutan orang menghina, ketakutan bahwa nanti nggak dipercaya. Nah, ketakutan itu hingga akhirnya menjalankan bisnisnya penuh dengan muslihat, akhirnya strateginya dipakai, strategi itu dipakai ini. Nah itu kalau sekarang kan saya nggak ngelihat label lagi ya, karena keyakinan kalau reward udah pasti dapat. Kalau saya jalaninnya benar, prosesnya benar, ya pasti dapat lah kan gitu lah. Yang nggak mungkin dibangun dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Betul. Minimum kan kalau jalan itu setahun ya kan. Setahun bangun jadi. Jadi deadline saya bukan deadline,
target saya setahun ini saya harus bisa bangun jaringan Yang lebih besar lagi. bertambah besar, dan kan progresnya dilihat setiap minggu bertambah, komisi juga mulai bertambah, dan saya nggak takut lagi gitu dibilang leader yang lagi turun atau orang nggak kenal saya. Dulu kan karena edifikasi yang berlebihan itu ya, jadi Egonya naik ya. kalau ada orang yang nggak kenal saya, nggak kenal saya, siapa sih yang nggak kenal Retno Susilo? Anda nggak aktif ya? Berarti dulu egonya masih gede banget. Gede banget. Sekarang udah terserah lah ya. Terserah lah ya. Yang penting yang rekening saya aja lah ya, gitu ya. Nah, iya. Yang penting bahagia, keluarga bahagia, rezeki masuk terus, kan itu yang penting. Oke. So, selain itu apa lagi target Ibu di 2021 ini, Bu? 2020 ya selain mengembangkan jaringan, dia punya bisnis yang lain juga. Punya bisnis yang lain juga. Nggak apa-apa itu ya? Punya jaringan sambil bisnis orang lain. Kalau ada kan saya. Oh, Yang nggak boleh kan sama-sama jaringan. maksudnya? Kalau jaringan, main jaringan lagi kan. Oke. Berarti kalau misalnya punya jaringan, punya bisnis konvensional nggak masalah? Masalah banyak kok yang gitu. Banyak gitu, cuma mereka nggak ketahuan aja ya? Iya, kayak motivator juga boleh kan punya bisnis gitu. Boleh lah. Yang nggak boleh kan ngajak-ngajak yang di bawahnya kan. Iya. Kayak di bawah nggak boleh ngajak-ngajak di bawahnya. Oke. Iya. Terus apalagi perubahan yang Ibu rasain, Bu, setelah merubah mindset, dogma, keluar dan memperbaiki semuanya? Damai. Damai itu, dan satu lagi kebahagiaan yang nggak pura-pura gitu. Kebahagiaan yang nggak pura-pura itu? Kalau di jaringan itu semu loh, banyak kesemuannya, banyak palsunya. Saya nggak bilang semua orang palsu ya, tapi kepalsuannya banyak. Karena kita Palsu apa contoh maksudnya? ada hadiah yang disiapkan. Hadiah itu kan prestis gitu. Ketika orang mendapatkan itu, seolah-olah dia adalah orang yang paling baik, yang pasti Paling hebat. hebat dan melakukan unsur-unsur yang suci, Yang diajarkan. bukan suci lah, doanya didengarkan oleh Allah yang gitu-gitu loh. Oke. Adalah orang yang mulia, yang Karena dia dapat reward. dan membantu banyak orang. Oke. Pasti dia mensukseskan banyak orang. Yes. Nah, Faktanya? ya enggak semuanya. Kan pastinya kan kalau ya reward itu terjadi ketika perkembangan jalan, bukan kita beli gitu loh. Artinya Bukan kita beli rewardnya. Tidak. Jadi jangan, ya ada sih, masih ada, masa reward 5 juta kita ngeluarin uang sampai ratusan juta, kan bodoh namanya kalau buat Ada saya. yang ngeluarin begitu? Gitu, ada yang prosesnya tuh nggak sesuai ya. Berkembangannya mitra itu kan berkembang. Bahasa gampangnya tutup poin lah ya. Kalau tutup poin kan hanya kalau yang itu sih sebenarnya tutup Yang per poin bulan. kan kalau mau ngejar sesuatu dia tutup sendiri. Tutup poin sih nggak masalah. Oke. Gitu, tapi kan ditutup dengan jumlah yang jumlah yang akhirnya numpuk di rumahnya gitu loh. Akhirnya terus dia jual murah. Demi mendapatkan reward. Yes, jadi banyak kepalsuan, terus ini loh reward saya gitu. Nah, masih banyak kepalsuan sebenarnya, nggak semuanya gitu. Nggak semua, tapi makanya, tetap ada. Saya senang ilmu konselor ngajarin kita punya mendengarkan hati ya, mendengarkan diri gitu. Jadi sekarang saya kayak punya rambu aja, ketika melakukan sesuatu lebih ada yang ngomongin gitu, kayak ada yang menuntun arahnya, itu salah, lu nggak usah ngelakuin itu, percuma ngelakuin itu, kerugian orang kan gitu. Nanti pasti semua ada akibatnya, efeknya ada lagi gitu. Okay. Dan itu tadi ya, ngelepas embel-embel gitu loh. Kalau memang belum saatnya saya dapat reward ya so what gitu loh, ya kan nggak apa-apa. Nggak maksain. Kalau dulu ngejar. Kejar gitu, pulang dari kumpulin mitra, strategi semuanya demi siapa, bahasanya kan saya nembusin reward ini, intinya kan nembusin reward saya gitu, inti utamanya gitu. Ini jujur ya, ini terserah deh orang ngomong apa ya. Kejujuran saya sebagai orang bermain jaringan, intinya adalah ketika strategi gini, intinya apa sih? Bahasa saya dulu gini, saya kan nolak reward bapak, dengan bapak gini, intinya kan poinnya saya, reward saya. Ujung-ujungnya kita juga ya? Iya, kepentingan saya, lebih besar kepentingan saya. Unsur kepentingan? Iya, kepentingan lebih besar. Kepentingannya lebih besar? Itu banyak kepalsuan gitu aja. Tapi kan dia tetap dapat rewardnya, Bu. Iya. Otomatis dia juga merasakan. Kadang-kadang memaksa. Udah ibu tutup aja, bayarin aja dulu, gitu. Itu yang tidak tepat. Itu yang nggak tepat. Strategi apapun gitu ya. Pokoknya menghalalkan segala cara. Yes. Pokoknya dapat reward. Nah, itu yang yang nggak pas. Yang nggak pas, dan saya punya rambu untuk itu sekarang. Tapi kan saya juga kan banyak kenal orang jaringan, Bu ya. Baik itu di multi level maupun di insurance. Yang melakukan itu ada,
memang oknum-oknum yang melakukan itu gitu loh. Cuma yang saya bingung adalah orang tuh kan bisnis pasti mau untung ya. Betul. Tapi banyak orang yang malah jadi buntung demi sebuah ego dan prestis bahwa dia terlihat sebagai leader hebat, leader besar, grupnya besar, dapat reward, tapi nggak, ya artinya lu pusing gitu loh. Kayak misalkan yang memaksakan beli mobil mewah, memaksakan supaya terlihat sudah sukses, di depan orang kelihatan sukses, dalamnya mikir, bayar tagihan bagaimana, itu bagaimana, apa dan segala macam gitu loh. Apa sih yang membuat mereka oknum itu melakukan itu gitu? Dan kan banyak sebenarnya, nggak semua memang, nggak semua. Kalau pengalaman saya sih, kalau saya sebagai leader saya, sebenarnya sih ketidaksengajaan. Artinya gini, waktu saya masuk pun, gitu kan, saya diajarinnya itu. Impiannya apa sih? Oke. Gitu kan, punya mobil, pandang mobilnya setiap hari, yakin kan gitu ya. Mau punya rumah, mau ini gitu. Itu nggak salah sih sebenarnya. Oke. Cuma pengalaman saya lagi adalah kita manusianya, kan kita orang manusia dewasa dalam keadaan yang sadar gitu ya. Artinya ya kita yang harus tahu ukuran diri kita sendiri gitu loh. Oke. Jadi kita yang harus juga kita bisa nyetop ketika ini sesuatunya ternyata memaksa saya, ya jangan ikutin lagi gitu. Apapun kata-katanya gitu kan. Apapun itu, ibu nggak punya impian, impiannya digedein lagi gitu. Kayak dulu kan main gede-gedean impian. Main gede-gedean nih, Pak, betul. Gede-gedean impian. Berani bermimpi besar. Soalnya kalau impian gue kecil, gue salah gitu. Ya benar. Padahal bisa jadi impian besar itu bukan yang dia inginkan. Nah itu saya lakukan dulu kan. Ibu impiannya, aduh ibu sih mimpinya cuma umroh sekali. Emang kenapa kalau dia umroh sekali kan gitu ya? Iya, iya. Nah dulu sebagai leader saya gitu, ibu harusnya impiannya harusnya umrohnya berkali-kali dong. Harusnya bisa ngumrohin semua orang gitu. Impiannya itu harus itu gitu. Supaya rezeki yang datang tuh makin besar. Ternyata di ilmu sini nggak ada urusannya impian sama hasil. Oh, hasil. Apalagi orang usaha aja dan nggak ada hubungannya sama hasil, apalagi impian kan gitu. Itu yang nggak bisa diterima orang tuh. Itu belum bisa. Dan itu saya juga nerimanya nggak gampang ya. Betul, nerimanya nggak gampang karena mungkin ibu setelah terima itu karena ibu sudah ngalamin, Yes. sehingga sudah mengalami, dapat pengalaman, baru ketemu teorinya, baru dapat wisdomnya. Bahwa ternyata, oh iya benar ternyata gitu lah. Dan banyak kan yang sekarang punya reward pun utangnya masih banyak. Lo kalau emang reward itu nyelesain masalah, kenapa utang lo masih banyak? Nah, ini menarik nih. Iya kan, gitu loh. Iya, iya. Makanya kata-kata positif, yang penting saldo akhir itu tuh terus di kepala saya. Yang penting saldo akhir ya, aset saya naik nggak? Berarti yang tahu tuh akan kita, Yang tahu kita. kontrol dirinya yang harus. Berarti nggak penting orang lain tahu ya? Yang penting lah. Reward gini-gini, plakat 400 juta, lah utang 20 juta aja nggak selesai gitu, gimana coba? Iya kan, itu banyak gitu. Mobil aja masih kredit, harga mobil dibandingin rewardnya dia jauh. Tapi mobilnya masih kredit, mau ngapain? Lu nyari apa gitu loh. Padahal kalau di kredit, sekarang saya kalau semuanya lunas, hati kan tenang. Betul. Intinya kan adalah hati yang tenang, bahagia, dan rezeki datang sendiri. Cie. Iya. Bisa ngomong gitu. Aduh, bisa ngomong gitu dia sekarang. Udah setahun ya? Udah setahun. Udah setahun ya. Ya cuma kadang-kadang orang tuh pengen dapat hasil yang instan itu lah. Nggak ada yang instan sih. Nggak ada yang instan. Bahkan mie instan aja juga nggak instan kan? Iya. Dan berani bayar proses, gitu kan? Berani bayar harganya. Nah, aku bilang ya harganya juga jangan mahal amat. Gitu. Nggak usah perlu keluar banyak-banyak gitu kan. Dengan kalau sekarang kan cukup sebenarnya medsos itu udah banyak, manfaatkan itu. Saya aja nggak pernah iklan di medsos, saya tuh nggak ada iklannya. WA saya status, saya nggak terbiasa melihat status ya, jadi jarang iklan. Ya jarang, tapi saya tembus rewardnya gitu loh. Tapi tembus rewardnya. Tembus rewardnya. Yang lain juga tembus rewardnya, tapi pasang iklan, kerjanya lebih banyak gitu. Kalau bisa lebih santai, kenapa nggak yang lebih santai sih gitu lah. Yes. Jadi kan dulu sudah ninggalin zona nyaman. Kalau di jaringan tuh ya tinggalkan zona nyaman Anda. Gitu. Kalau sekarang kan jangan tinggalkan zona nyaman Anda untuk mendapatkan yang lebih nyaman. Atau perluas zona nyamannya ya, Bu. Luas aja gitu. Perluas zona nyamannya. Berarti hidup udah santai banget sekarang. Dan jebakan Batman itu masih banyak banget lah. Yang kalimat-kalimat yang seolah-olah manis gitu ya. Tapi ternyata ya nggak menjebak banget gitu. Menjebak banget, meninabobokan. Sangat. Itulah, kalau pemain jaringan berarti sekarang saya udah tahu ya harus pinter-pinter. Sebenarnya bukan jaringan aja ya, setiap hal ya belajaran dari yang ngikutin kelasnya Coach Reza adalah kita seorang manusia itu harus tahu ukuran kita apa yang kita cari, udah cukup kok, nggak banyak-banyak ternyata.
dulu impian saya mau dapat 100 juta setiap bulan, atau minimum di brankas saya tuh nggak kurang-kurang 500 juta gitu ya. Nggak itu sih. Begitu saya bilang nggak itu, tapi yang rasa sekarang ini ternyata yang saya cari gitu ya. Begitu bukan brankasnya keisi sendiri gitu. Pada saat itu yang dirubah, Yes. apa namanya? Fokusnya dirubah. Pada saat fokusnya sudah dirubah. Oh ternyata bukan ini yang saya cari gitu loh. Begitu duitnya masuk gitu ya, mulai oh bukan ini ya, kok nggak, rasanya nggak, kita pasti tahu kan ini nggak sih rasanya gitu loh. Ternyata kok nggak ini ya yang saya cari gitu kan. Nah ternyata malah datang tuh keisi sendiri gitu, seolah keisi sendiri gitu. Lebih enak begitu berarti hidupnya. Enak banget. Enak. Nah itu yang dicari sebenarnya gitu sih. Itu yang dicari, kemudahan dalam hidup. Iya. Dan orang emang bener kan, orang tuh sebenarnya pengennya kita duduk diam, duduk tenang, rezeki masuk terus segala macam, keluarga bahagia, kan hanya itu sih sebenarnya inti orang hidup tuh apa lagi sih? Iya kan, mau ngapain duit banyak, rewetnya tembus misalnya, cerai sama suaminya, mau ngapain gitu, ya kan? Atau anaknya kenapa, buat apa gitu? Nggak balance juga ya? Iya, balance life tuh. Itu sih ilmunya Coach Reza mah ajaib sih. Ajaib sih. Dan saya sih sempat diingetin sih sebelum belajar terjun benar-benar belajar sama Coach Reza, ada yang ngingetin, hati-hati Ibu Tari kalau sama Coach Reza gitu ya, ada yang menyesatkan karena agamanya, kemudian ajaran-ajarannya gitu loh. Nah, ketika sekarang saya sudah ada di sini dan ada di sana gitu, saya apa sih yang menyesatkan gitu? Mungkin bukan menyesatkan kan emang yang ilmunya Coach Reza itu memang berbeda. Jadi bukan menyesatkan. Emang beda. Ilmunya beda. Gitu. Pemahaman bahwa rezeki itu akan datang, nggak akan salah alamat. Nah, rezeki kan nggak salah alamat. Kalau sedangkan kita keluar rumah, alasannya bilang nyari rezeki. Padahal kita keyakinannya nyari rezeki nggak salah. Datang. Gitu. Jadi bertolak belakang ya. Lu yakin rezeki tahu alamat lo, tapi lo kok keluar nyari rezeki gitu kan? Iya, gitu. Nah, mungkin itu sih yang banyak hal kayak tadi aja Coach, yang usaha tidak mengkhianati hasil yang gitu-gitu kan. Itu udah usaha mati-matian, hasilnya nggak ada gitu. Sebenarnya siapa yang berkhianat kan nggak tahu. Nggak tahu. Nah, dan di situ orang disuruh berpikir positif ya. Yes. Gitu. Mungkin yang paling kencang adalah semua orang kan namanya bisnis jaringan pasti disuruh berpikir positif. Sementara saya bilang jangan berpikir positif. Nggak perlu berpikir positif, yang penting berpikir benar. Berpikir benar dan feel-nya positif. Gitu. Oke. Tapi itu benar sih Coach. Yang mana? Kalau yang feel, selamanya gini, berpikir positif tuh artinya kan selalu kayaknya baik gitu ya. Terus yang lu ditipu orang juga baik aja pokoknya karena berpikir positif. Membersihkan dosa. Gitu kan. Selalu kita ke situ arahnya. Nah, ketika sama Coach Reza kan ya ibu sendiri yang narik gitu kan, berarti pikiran kita yang narik gitu. Oh iya ya. Nah itu artinya banyak hal yang diajarin yang bertolak belakang, makanya mungkin itu yang dibilang menyesatkan karena nggak sesuai dengan apa yang mereka mau. Ya, pakem yang dibentuk sendiri kan gitu. Pakem yang selama ini multi level jaringan adalah kerja keras, ayo bersama-sama kita membantu yang bawah kan gitu. Bahasanya kan gitu. Karena ini hanya karena berbeda aja. Iya. Nyeleneh tapi jadi nggak aneh kok. Beda. Coba beda aja. Beda, nggak aneh gitu. Nggak aneh. Ya, aneh karena lu baru pertama kali denger aja. Iya, kalau gitu gua aneh juga dong. Iya. Oke. Tapi umur belum jalan lagi Bu ya? Karena udah dibuka belum sih? Buka tutup sih kemarin sempat buka. Sempat buka, tutup lagi, tutup lagi. Jadi belum berjalan. Baru satu kloter. Satu kloteran gitu, tutup lagi. Gitu. Oh, memang up and down. Ya. Berarti ini haji juga belum ada kabar lagi ya? Belum. Masih nunggu kabar dari sana. Oke, Bu. So, penutup nih Bu. Kira-kira nih, untuk Ibu kan sudah berarti tahun ini tahun ke-10 ya? Di bisnis jaringan ya, tahun ini tahun ke-10, dan itu bukan waktu yang singkat untuk orang menjalankan bisnis jaringan, karena banyak orang bilang kalau bisnis itu dibangun di 5 tahun pertama, sementara Ibu sudah masuk ke 5 tahun kedua nih, di 10 tahun nih. Menurut Ibu nih Bu, apa pesan Ibu nih, atau saran Ibu, masukan Ibu untuk teman-teman yang nonton mungkin menjalankan bisnis jaringan, apakah itu asuransi atau multi level marketing? Menurut Ibu saran buat mereka apa? Yang baru apa yang lama nih? Karena berbeda. Oh berbeda, oke. Buat yang baru apa? Kalau yang baru sih lebih pada ini ya, cari apa yang kita inginkan deh.
Cari apa yang kita inginkan. Jadi Oke. multi level itu ilmunya bagus kok. Yes. Gitu kan, ilmunya buat saya tuh ilmu leadershipnya, ilmu kebersamaannya, ilmu itu bagus. Yang harus kita lebih adalah bertanya pada diri sendiri ya. Sebenarnya kita butuhkan tuh apa? Oke. Nah, kemudian carilah gitu ya tim atau karena itu pengaruh. Itu pengaruh. Jangan karena nggak enak saya harus gabung sama dia karena saya nggak enak. Gitu. Jadi kita harus nyari. Cari di mana kita menemukan ini yang cocok buat. Seperti saya mencari, akhirnya saya ketemu Coach Reza gitu. Mana sih saya selama ini nyari? Nyari perusahaannya atau nyari leadernya? Leadernya dicari. Kalau perusahaan sih semuanya udah punya izin kok kayaknya ya. Oke. Gitu. Kalau perusahaan sih standar ya. Tapi berarti yang paling penting adalah leadernya siapa? Mencari leadernya. Gitu. Mencari leadernya. Mereka tuh ngajarinnya apa sih? Gitu. Jadi iming-iming sukses semuanya pasti iming-iming. Pasti sama. Karena kita nggak tahu karena kesuksesan kan bukan karena leader sebenarnya. Ya. Seorang itu sukses kan karena dia yang sukses. Bukan karena leadernya. Bukan karena leader itu kan cuman ngarahin ini gitu. Dan ada orang-orang yang memang leader yang gini loh. Yang penting dia jalan. Terserah dia mau ngapain aja. Bagus-bagus aja. Tapi ada leader yang pengen mitranya memang dia harus belajar, jadi sedikit lebih keras mungkin karena dia memang mau ngajarin, bukan cuma sekedar orang datang terus ya yang penting dia nyaman, enak udah serah dia jalanin deh, gitu kan ada yang gitu, yang penting jalan aja. Nah tapi nggak melatih dirinya untuk berubah, tapi nggak mengadain perubahan apapun. Oke. Gitu. Itu saran untuk yang baru. Kalau untuk yang lama? Untuk yang lama sih tinggal bagaimana mempertahankan kan sebenarnya. Mempertahankan, banyak yang juga ambruk ini segala macam. Ya, pengalaman saya berarti kan orang lama. Yes, pengalaman lama ya sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih pada ternyata yang saya cari itu nggak itu gitu loh. Ternyata tuh yang saya cari itu nggak itu, rasa yang saya inginkan itu ternyata bukan yang selama ini saya kejar. Jadi lebih pada yang sekarang masih ego, masih ngejar-ngejar kebanggaan ya, kebanggaan gitu-gitu ya, lebih diturunkan aja sih. Lebih diturunkan karena aja. Itu pasti habis. Pasti habis kan, semua punya punya masa. Riwut aja kan ada masanya. Begitu udah sekian kan, tergantung jaringannya ya. Ada jaringan kan kalau udah terbentuk hadiah utama udah dapat udah selesai sebenarnya. Lo harus buat titik yang lain kan gitu. Itu kan akan habis. Suatu saat akan habis. Semua akan selesai. Gitu. Ya sekarang kalau saya sih sekarang masa yang terindah itu sekarang. Buat saya the best moment di dalam hidup saya adalah sekarang, dan the best version of saya sekarang. Saya menemukan apa yang saya cari lah pokoknya sekarang. Ya, dan teman-teman jadi makin kita jadi saya lebih murni gitu loh. Mencintai teman-teman di jaringan saya, bukan kepentingan lagi. Kalau dulu kepentingan, sekarang mungkin lebih tulus ya? Lebih tulus ya. Lebih tulus, oke. Oke sip, Bu Tari, thank you banget sudah datang ke sini. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama kita, dan terima kasih sudah menceritakan tentang pengalamannya. So, teman-teman semua, itulah pengalaman dari Bu Tari. Nanti kalau misalkan Anda mau komunikasi sama Bu Tari, boleh banget Anda bisa cek di deskripsinya ya. Nanti mungkin saya kasih Instagramnya aja ya. Orang bisa kontak Instagram atau ke fanpage-nya Bu Tari di Facebook, nanti lihat di deskripsi. Oke, so pastikan Anda share pengalaman Anda dan komen di bawah apa pendapat Anda mengenai podcast kali ini. Kalau misalkan mau ngasih masukan buat kami juga boleh banget, supaya kami lebih bagus di podcast selanjutnya. Dan ingat untuk share podcastnya, kasih tahu ke teman Anda supaya video ini lebih bermanfaat lagi. So, saya Reza Anggara, salam sehat, berlimpah rezeki, stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah bekerja lebih santai namun hasil jauh lebih banyak? Untuk mengetahuinya, silakan gabung ke komunitas kami di DR Club. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan Anda masuk ke website. Sampai ketemu di kelasnya.